Selamat Natal untuk kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Biarlah damai Natal senantiasa beserta dengan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan Natal bagi kita pada saat ini, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berserah kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun pembacaan firman Tuhan atau nas firman bagi kita dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kupernakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu perayaan Natal merupakan perayaan sukacita yang begitu besar bagi setiap orang-orang yang percaya. Di dalam perayaan Natal, genaplah apa yang dinubuatkan oleh para nabi, di mana nubuatan-nubuatan para nabi dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa juru selamat manusia akan turun berserta dengan manusia tinggal di dunia. Kalau kita baca di dalam kitab Maliaki pasal 5 ayat 1. "Hai engkau Betlehem Efrata, kota yang terkecil." Nah, akhirnya Bapak Ibu, nubuatan dalam kitab Maliaki, dalam kitab Zakaria, dan kitab-kitab yang lainnya telah digenapi sepenuhnya di dalam diri Yesus ketika Yesus lahir di Betlehem Efrata. Jadi kelahiran Yesus di kandang domba di Betlehem itu bukan terjadi seketika itu saja,
Tapi kelahiran itu merupakan wujud nyata, menggenapi nubuatan yang telah Allah berikan. Di dalam perayaan Natal Bapak Ibu, tentu harus ada sebuah kesadaran yang baik dan benar. Kelahiran Yesus menjadi titik fokus kita. Yang mana yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan, tidak lagi Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini, tapi titik fokus kita yang harus kita sembah dan kita muliakan hanya Yesus yang lahir sebagai anak manusia. Karena kelahirannya mengajak kita, mengarahkan kita bahwa Allah itu beserta dengan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana penulis Ibrani hendak memberikan sebuah penjelasan kepada seluruh pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berhak menerima untuk segala yang ada. Hal ini tentu mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas yang setara dengan Allah Bapa. Bahkan di dalam kitab-kitab yang lain, ketika Yesus dibaptis secara khusus, maka Allah katakan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Secara khusus dalam kitab Ibrani, yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, di mana ingin menegaskan bahwa Allah lebih tinggi atau Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Karena apa Bapak Ibu? Penegasan ini perlu ditegaskan oleh kitab Ibrani karena ada pemahaman bahwa malaikat itu sama seperti Allah. Padahal sesungguhnya tidak. Malaikat itu adalah ciptaan Allah. Malaikat itu adalah Allah yang menjadikan. Dan malaikat itu menjadi suruhan daripada Allah sendiri. Di mana ketika Kristus lahir di Betlehem, Allah menyuruh para malaikat untuk memberitakan tentang kelahirannya. Diberitakan kepada para gembala, di mana mereka sama-sama mempermuliakan Tuhan. Bahkan jauh sebelum Yesus lahir, malaikat Gabriel memberitakan bahwa Maria akan mengandung. Malaikat memberitakan juga kepada Elisabet dan Zakaria. Malaikat juga memberitakan kepada Yusuf. Dan ketika orang-orang Majus yang datang dari timur, yang ingin melihat Yesus, malaikat juga datang menjumpai mereka supaya jangan kembali kepada Herodes. Dari sini dapat disimpulkan bahwa malaikat sesungguhnya perantaraan Allah, suruhan Allah untuk memberitakan tentang Yesus. Di mana Yesus adalah Allah itu sendiri yang abadi, yang tidak sama seperti manusia dan tidak sama seperti malaikat. Walaupun Yesus yang lahir itu adalah manusia 100%, tapi dia tidak sama seperti manusia karena dia tidak pernah berdosa. Kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua manusia berdosa. Tetapi Yesus yang lahir sesungguhnya dia tidak berdosa. Maka dengan tegas dalam kitab Ibrani yang menjadi khotbah kita pada saat ini menyampaikan kepada kita bahwa Kristus adalah pencipta, dia adalah Allah, dia adalah pewaris, dia adalah hakim yang agung. Dia yang ada dari awal, Alfa dan Omega. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang harus kita lihat
dari firman ini. Pertama, firman ini mau menjelaskan kepada kita bahwa malaikat diciptakan sementara Yesus adalah pencipta. Yang kedua, bahwa orang Israel percaya malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Tetapi Yesus Kristus bukan yang paling dekat dengan Allah. Dia adalah Allah, oknum kedua dari Allah Tritunggal. Yang ketiga, malaikat disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Yang keempat, malaikat-malaikat sering sekali disebut sebagai pelayan tentara suci Tuhan Allah. Tetapi Kristus adalah raja dari semua malaikat. Dan yang kelima, malaikat adalah pelaksana, perantara Allah dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Tetapi Kristus adalah keadilan dan kebenaran Allah itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lihat di dalam momen Natal yang sampai kepada kita pada saat ini dengan sebuah tema yang mengatakan menyembah Yesus anak Allah? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam momen Natal ini kita mau diarahkan, kita mau diajak untuk menyembah satu-satunya Allah, yaitu Yesus yang lahir itu. Hanya dialah Allah yang kita sembah, hanya dialah Allah yang kita muliakan. Tidak ada lagi Allah-Allah yang lain yang boleh mengendalikan atau yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau mungkin selama ini engkau di dalam kehidupanmu, di dalam aktivitasmu, di dalam pergumulanmu, di dalam setiap kehidupanmu, engkau masih menjadikan yang lain sebagai Allah. Jabatan, kedudukan, kehormatan, bahkan Allah-Allah yang lain. Tapi inilah saatnya bagi kita semuanya Bapak Ibu. Ketika kita merayakan Natal pada saat ini, maka yang harus kita muliakan, yang harus kita masyurkan, yang harus kita sembah, yang harus kita jadikan Allah satu-satunya di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Dialah Allah, dialah yang kita sembah, dialah yang kita muliakan, dialah menjadi titik fokus kita di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada lagi Allah-Allah yang lain. Ingat Bapak Ibu, kelahiran Kristus ke tengah-tengah dunia ini sesungguhnya ingin menghancurkan Allah-Allah yang ada di dunia ini. Termasuk menghancurkan kuasa daripada dosa itu sendiri. Kelahiran Kristus mau mengatakan bahwa dia adalah raja di dunia dan raja di sorga yang pantas dan patut kita muliakan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam momen Natal ini, ketika firman ini menyapa kita, ketika tema disampaikan kepada kita menyembah Yesus anak Allah, maka apa yang harus kita katakan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita katakan di dalam perayaan Natal pada saat ini? Bahwa ketika kita menyembah Yesus sebagai anak Allah, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka jangan pernah lagi engkau bermain-main dengan dunia ini. Jangan lagi engkau pernah bermain-main dengan dosa. Jangan lagi engkau bermain-main dengan Tuhan itu sendiri. Ketika engkau katakan engkau menyembah Yesus, Sang Putra Natal itu, maka hiduplah dalam keadilan dan kebenaran. Karena dia adalah keadilan dan kebenaran itu sendiri. Maka kita diajak, orang yang menyembah Yesus sebagai anak Allah, maka dia harus mempertunjukkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupannya. Maka momen Natal mau mengajak kita bahwa setiap orang yang merayakan Natal, dia harus hidup di dalam keadilan dan kebenaran sebagaimana Kristus itu sendiri. Jangan bermain-main Bapak Ibu dalam perayaan-perayaan Natal. Sering sekali momen Natal dipakai oleh banyak orang untuk mencari keuntungan. Dipakai para panitia-panitia
Kalau sudah masuk Natal, ada panitia Natal kabupaten, provinsi, kecamatan, marga, lain sebagainya. Tapi kepanitiaan sering sekali mencari keuntungan di dalam momen Natal itu sendiri. Natal bahkan dicari, dilakukan untuk menunjukkan fashion show. Padahal sesungguhnya ketika kita merayakan Natal, maka keadilan dan kebenaran itu harus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita sebagaimana Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dengan jelas dikatakan kepada kita semuanya akan binasa. Tetapi Yesus tidak akan binasa. Semuanya akan menjadi usang seperti pakaian. Tetapi engkau tidak akan binasa dari tahun-tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Semuanya dunia ini akan hilang. Ini harus diberikan kesadaran bagi kita. Jabatan akan berlalu. Kedudukan akan sirna. Harta akan tinggal ketika kita mati. Tapi Kristus akan abadi. Maka Kristus yang memerintah kita selama kita hidup di dunia ini, maka ketika kita juga nantinya mati, Kristus juga akan memerintah kita, menghakimi kita. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan pencipta. Dia yang ada sebelum dunia ini ada. Dan Dia akan tetap ada ketika dunia ini tidak ada. Maka yang harus kita sembah di dalam kehidupan kita, yaitu Allah yang kekal itu, Yesus Kristus itu. Maka ingat Bapak Ibu, dimanapun kita berada, ketika kita merayakan Natal, biarlah Natal ini memberikan iman yang benar, mengajak kita bahwa mungkin selama ini kehidupan kita berpikir bahwa jabatan yang paling utama. Tapi ketika Natal kita rayakan, maka yang utama adalah dalam kehidupan kita adalah Yesus. Kristus itu sendiri, Sang Putra Natal itu sendiri. Maka ketika itu bisa kita lakukan, ketika kita menyembahnya kepada Yesus, ketika kita melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita, maka Natal akan memberikan sorak-sorai. Sorak-sorai kita di dalam perayaan Natal bukan karena pakaian-pakaian yang baru, bonus-bonus yang luar biasa, tunjangan Natal dan lain sebagainya. Tapi sukacita kita di dalam Natal karena kita bertemu dan bersama dengan Yesus yang agung, Yesus yang abadi, dan Dia menjadi fokus kita karena Dia yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha pemurah dan pengasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami, yang menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang harus kami sembah dan kami muliakan. Biarlah momen Natal menjadi cara kami memfokuskan diri, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita.